Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jericho Emmanuel Pasaribu dari kelas 12 IPA 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian arus arah atau DC dan rangkaian arus bolak-balik yaitu AC. Rangkaian arus DC merupakan rangkaian yang berjalan secara searah dan memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kutub positif dan negatif. Contoh dari rangkaian DC itu ada baterai, aki, dan elemen volta. Sedangkan rangkaian AC adalah rangkaian yang berjalan secara bolak-balik yang tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif. Contohnya itu ada generator dan PLN. Alat untuk mengukur listrik ada dua, yaitu ampermeter dan voltmeter. Ampermeter berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik, sedangkan voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Nilai yang terukur pada ampermeter dan voltmeter disebut nilai efektif. Pada tegangan AC, nilai arus dan tegangannya selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, dapat dihitung nilai maksimumnya dengan osiloskop. Arus dan tegangan pada rangkaian AC nilainya selalu berubah-ubah. Dan oleh karena itu, dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal seperti ini. Atau juga dapat ditentukan dengan persamaan, yaitu persamaan tegangan AC itu ada rumusnya V sama dengan V max sin omega T, maupun persamaan arus AC itu ada I sama dengan I max sin omega T, di mana V itu adalah tegangan, I adalah arus listrik, V max adalah tegangan maksimum, I max adalah kuat arus maksimum, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Adapun nilai kuat arus dan tegangan yang terukur pada ampermeter dan voltmeter disebut nilai efektif, dan nilai kuat arus dan tegangan yang terukur pada osiloskop disebut nilai maksimum. Untuk nilai efektif dapat kita rumuskan dengan rumus IF sama dengan I max per akar 2, sedangkan untuk tegangan efektif dapat kita rumuskan dengan Vf sama dengan V max per akar 2. Kemudian ada rangkaian RLC. R adalah resistor, L adalah induktor, dan C adalah kapasitor. Yang pertama, resistor murni atau resistif. Jadi yang dirangkai hanya resistornya saja. Jika resistor dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka akan dihasilkan rumus hukum Ohm. Seperti kita ketahui, rumus hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R. Karena yang dihubungkan dengan resistor, maka rumusnya berubah menjadi VR sama dengan I kali R. Yang kedua ada induktor murni atau induktif. Ketika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka induktor berlaku sebagai hambatan, yang disebut dengan reaktansi induktor, yang dilambangkan dengan XL. Adapun rumus XL yaitu XL sama dengan omega kali L, dan juga berlaku hukum Ohm dengan rumus VL sama dengan I kali XL. Yang ketiga itu ada kapasitor murni atau kapasitif. Hambatannya disebut reaktansi kapasitor, yang dilambangkan dengan XC. Adapun rumus XC yaitu XC sama dengan 1 per omega C, dan juga rumus hukum Ohmnya itu ada VC sama dengan I kali XC. Untuk grafik kuat arus dan tegangan resistor murni atau resistif dapat digambarkan seperti ini, di mana tegangan dan kuat arus berada pada satu fase atau sefase, di mana ketika V dimulai dari 0, I juga dimulai dari 0. Ketika V dimulai dari satu gelombang, I juga dimulai dengan satu gelombang. Untuk rangkaian induktor murni atau induktif seperti pada grafik, dapat kita lihat V mendahului I sebesar 90 derajat, di mana V sudah mencapai 90 derajat di atasnya, sedangkan I ada di 0 derajat. Seperti juga ada di diagram fasornya, I berada di 0 derajat, sedangkan V sudah berada mendahului 90 derajat di atasnya. Sedangkan untuk kapasitas murni atau kapasitor
berkebalikan dari induktif, kapasitor ini I yang mendahului V 90 derajat terlebih dahulu. Dapat dilihat dari grafiknya, I berada di atas 90 derajat dari V. Begitu juga dengan fasornya, V berada di bawah, sedangkan I sudah berada 90 derajat di atasnya. Selanjutnya itu ada rangkaian RLC seri. RLC seri ini merupakan hambatan total yang disebut dengan impedansi, yang dilambangkan dengan huruf Z. Adapun rumus impedansi ini yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah buka kurung XL min XC tutup kurung kuadrat, di mana R itu adalah resistor, XL adalah reaktansi induktor, dan XC adalah reaktansi kapasitor. Dan dalam rangkaian RLC seri ini terdapat hukum Ohm dengan rumus Vmax sama dengan Imax dikali Z atau impedansi. Kemudian ada diagram fasor hambatan dari rangkaian RLC seri. Yang ke sumbu X itu adalah R, yang di sumbu Y yang ke atas adalah XL, yang ke bawah adalah XC. Sedangkan Z adalah resultan dari Z dan XL min XC. Dan ada juga diagram fasor tegangan untuk rangkaian RLC seri. Yang ke sumbu X itu adalah VR, dan di sumbu Y yang ke atas itu adalah VL, yang ke bawah adalah VC. Sedangkan Vmax adalah resultan dari VR dan VL min VC. Dan ada juga cos theta, yaitu dengan rumus R per Z. Kenapa itu? Karena cos theta itu rumusnya samping dan miring. Sampingnya itu adalah R dan miringnya itu adalah Z, yang disebut juga faktor daya. Dan dalam rangkaian RLC seri ini juga terdapat yang namanya daya disipasi atau daya yang diserap oleh rangkaian dengan rumus P sama dengan VF dikali IF dikali cos theta. Sifat-sifat rangkaian. Pada rangkaian AC terdapat 3 sifat rangkaian. Yang pertama, XL lebih besar daripada XC. Rangkaian ini bersifat induktif. Yang kedua, XC lebih besar daripada XL. Rangkaian ini bersifat kapasitif. Yang ketiga, XL sama dengan XC. Rangkaian ini bersifat resesif atau terjadi resonansi dengan frekuensi resonansi yaitu 1/2pi akar LC. Sekian penjelasan saya tentang materi arus bolak-balik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih.